Selamat datang di channel Singgih Solution. Baik, kali ini akan membahas teorema Pitagoras. Matematika SMP kelas 8 ini ya. Baik, ini dimulai dari uji kompetensi 1. Langsung aja kita kerjakan. Diawali dari A. Pilihlah jawaban yang tepat ya. Nah, nomor 1 ya, seperti ini. Oke ya. Perhatikan segitiga ABC ya. Ini siku-siku di A ini ya. Nah, ini pertanyaannya ini ya. Hubungan panjang ketiga sisi segitiga tersebut adalah ya, pilihannya itu ya, A, B, C, D. Soal ini bisa diselesaikan dengan teorema Pitagoras ya. Nah, gimana bunyinya teorema Pitagoras itu ya? Kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Berarti ini BC ya, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Ya. Nah, kita cek apakah betul yang A ini ya. Di AC ya, berarti AC kuadrat di sini ya. Berarti ini pindah ruas ke kini ya, berarti BC dikurangi AB kuadrat. Berarti ini salah nih ya, salah. Sekarang yang B. Apakah AB seperti ini ya? Nah, ini AB kuadrat. Ya, kita lihat nih rumus ini ya, teorema Pitagorasnya yang ini ya, rumus umumnya ini. Nah, sekarang kita cek yang B ya. Oke. Di sini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat ya. Lihat di sini. AB kuadrat berarti ini pindah ke sini ya. Berarti BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Juga salah ya. Kita langsung ke D aja ya. Nah, ini ya. Yang ini AB kuadrat. Ya, dari rumus ini. AB kuadrat sama dengan ini pindah ke sini yang AC-nya ya. Berarti BC kuadrat dikurangi ini ya, dikurangi AC kuadrat. Berarti yang betul ini ya. Nah, dari sini. Jadi AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat ya. Betul, yang betul adalah yang itu ya. Lanjutkan lagi. Nomor 2. Segitiga DEF mempunyai besar sudut DFE sama dengan 90 derajat. Hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga DEF ditunjukkan oleh yang mana ini ya? A, B, C, D pilihannya ya. Nah, kita gambar dulu ya, segitiga siku-siku ya. Ini ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana nih ya? Nah, di sudut DFE berarti ini. F-nya di sini. Yang ini D. Yang ini E. Ya. Menurut teori matematika Pitagoras, ya, kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya ya. Berarti yang ini DE kuadrat yang miringin ya sama dengan DF kuadrat ditambah EF kuadrat ya. Tinggal nyari pilihannya aja ya. Ini nggak mungkin ya. Nah, kelihatannya ini ya. Yang B ini ya. Nah, atau tinggal balik aja sama dengan ya. Berarti D. Nah ini ya. Ini DF kuadrat ditambah EF kuadrat sama dengan DE kuadrat. Ya, oke. Ini ya. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Segitiga PQR mempunyai panjang sisi PQR, huruf kecil ya. Cermati keempat pernyataan berikut. Ya, yang satu seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh yang mana ya? Ini pilihannya ya. Oke. Baik, dilihat dari soalnya ya. Di sini sudut Q 90, di sini sudut P 90. Berarti kita buat dua segitiga ya. Oke, segitiga yang ini.
Nah, 2 segitiga. Ini siku-siku. Yang ini siku-siku ini di Q ya. Yang ini Q. Yang ini yang P. Oke. Terus yang ini misalkan ini Q. Yang ini R. Yang ini P. Ini Q, ini R. Ya. Jangan lupa, di depan titik Q itu ada namanya sisi PR. Ini bisa diganti Q kecil. Nah, di depan sudut R itu ada sisi PQ namanya R. Di depan P itu ada sisi namanya QR. Diberi nama P kecil ya. Begitu juga dengan ini P. Ini Q. Ini yang ini R. Terus kita lihat hubungannya. Berarti yang satu ini ikut segitiga yang ini. Kita cek ya. Ini memakai teorema Pitagoras ya. Jangan lupa. Ya, kuadrat sisi miringnya berarti ini Q kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya yang ini sama ini ya. Berarti ini R kuadrat ditambah P kuadrat. Apakah satu itu betul ya? Q ya, berarti salah ini ya. Nah, terus kita lihat yang kedua. P kuadrat ya. P kuadrat sama dengan Q kuadrat min R kuadrat. Kita di sini ya, P. Ini P kuadrat. Berarti ini R-nya pindah sini kan ya. Berarti Q kuadrat dikurangi R kuadrat. Berarti betul ya. Yang ini betul. Sekarang ganti nih titik P-nya yang 90 yang ini. Berarti segitiga yang ini ya. Jadi 3 dan 4 ini pakai segitiga yang ini ya. Teorema Pitagoras ya. Sisi miringnya berapa ini? P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat ya. Nomor 3, apakah betul ini R kuadrat sama dengan Q kuadrat min P kuadrat? R kuadrat ini pindah ke sini ya. Berarti R kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Salah ini ya. Salah. Sekarang yang 4. Apakah R kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi Q kuadrat? Ya, cek aja ya. Maka R kuadrat. Di sini ya. R kuadrat nih. Ini pindah sini. Berarti kan P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Atau dibalik sama saja ya. R kuadrat sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. Betul ya. Nah, ini betul ya. Jadi yang betul adalah 2 dan 4. Dari jawaban yang C ya. Jangan lupa ya. Subscribe kalau suka. Nomor 4. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut. Yang satu ini ya. 7, 24, 25. Yang 2, 6, 8, 10. Yang 3, 8, 15, 17. Ini ya. Kelompok 3 bilangan yang merupakan triple Pitagoras yang mana ini ya pilihannya ya. Ini A, B, C, D. Baik, kita buktikan ya. Apakah yang satu ini merupakan triple Pitagoras ya. Kita lihat ini. Yang paling panjang ini adalah sisi miring segitiga siku-siku. Sedangkan 7 dan 24 itu merupakan sisi siku-sikunya ya. Nah, oke, kita ini apakah betul ini ya? Ini 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Apakah sama dengan 25 kuadrat? Kita cek aja ya. Ini kan 49. Yang ini 24 kali 24, 576. Ini 625. Ternyata ini sama, ruas kiri, ruas kanan sama. Berarti nomor 1 betul ya. Yang 2, ya, apakah betul ini ya? Yang 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, apakah sama dengan 10 kuadrat? Ini kan 36 ditambah 64. Apakah sama dengan 100? Ternyata betul. Ini 100, ini 100 ya. Berarti betul ya. Terus kita yang 3 ya. Yang 3 itu kan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat ya. Jangan lupa ini merupakan sisi miringnya. Yang paling panjang yang ini kedua sisi sikunya ya. Berarti ini 64 ditambah 225. Apakah sama dengan 289? Ternyata ini kalau ini
Kalau dijumlah 2, 89. Ini sama nih ya. Ruas kiri, ruas kanan berarti betul. Berarti betul. 1 betul, 2 betul, 3 betul. Nah, yang keempat ya. Kita buktikan. Apakah 9 kuadrat ditambah 30 kuadrat itu sama dengan 31 kuadrat ya? Kita cek aja ini. Ini 81, yang ini 900. Ini 31 kuadrat kan sama dengan 961. Ini kita cek ya 961. Ini 981. Ternyata tidak sama nih ya. Nah, ini enggak sama ini. Ya, nah, ini tidak sama. Berarti yang keempat salah ya. Nah, berarti jawabannya 1, 2, 3. Berarti yang A ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 5. Perhatikan ukuran ketiga sisi pada 4 segitiga berikut. Yang 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini ya. Ukuran sisi yang membentuk segitiga siku-siku ditunjukkan oleh yang mana ya? Pasangannya ini ya, A, B, C, D. Baik, kita lihat yang satu ini ya. Ini merupakan segitiga siku-siku atau bukan ya? Nah, berarti ini ya. Kita buktikan. Berarti ini yang paling panjang ini adalah sisi miring segitiga siku-siku. Sedangkan 5 dan 12 merupakan kedua sisi siku-sikunya. Berarti kan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Apakah sama dengan 15 kuadrat? Nah, kita cek ya. Ini 25. Ditambah 144. Ini apakah sama dengan 225? Ternyata yang ini sebelah ruas kiri kan 169. Jadi tidak sama ya. Nah, tidak sama. Ruas 169 tidak sama dengan 225. Berarti ini salah. Yang satu salah. Sekarang yang 2 ya. Apakah betul ini ya? Ini 8 kuadrat. Sama dengan 15 kuadrat, apakah sama dengan 17 kuadrat? Ya, kita cek yang ini 64. Ya, ini 225. Oh, sorry, kita buktikan dulu ya. Nah, belum itu ya. Ini apakah sama dengan 17 kali 17 kan sama dengan 289 ya. Ternyata ini kalau dijumlah ini 289. Nah, ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti betul yang ini. Ini betul ya. Nah, sekarang kita cek yang 3 ya. Nah, di sini aja. Jadi 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat, apakah sama dengan 25 kuadrat? Ini 100 ya. Yang ini ditambah 576. Ini sama dengan 625. Ini 625. Ternyata yang ini 676. Tidak sama ya, ternyata tidak sama. Berarti salah ya. 3 salah. Yang 4 pasti betul ya. Karena jawabannya ini ya. 24. Berarti jawabannya yang D. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ini segitiga ABC. Siku-siku titik C. AC 16, BC 12. Yang ditanyakan panjang sisi AB berapa ya. Jangan lupa, ini memakai teorema Pythagoras ya. Yang berbunyi kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku yaitu AB kuadrat ya sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi kedua sikunya kan ini ya. Nah, ini AC kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Sudah seperti ini. AB kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Yang ini tinggal sederhanakan aja nih ya. AB kuadrat 16 kali 16 itu sama dengan 256. Ini 144. AB kuadrat sama dengan ini 400.
Berarti kalau AB ya, karena kuadrat, ini berarti akar nyari AB-nya ya. 400 sama dengan 20 ya. Jawabannya yang C ya. Jangan lupa subscribe. Nomor 7. Diketahui segitiga DEF siku-siku di E. Jika panjang sisi DE 15 dan DF 17, panjang sisi EF adalah berapa ya? Ini pilihannya. Kita gambar segitiga siku-sikunya. Oke. Ini siku-siku. Siku-siku di E, berarti ini E. Yang ini D di sini, yang ini F ya. Teorema Pitagoras nanti ya. Nah, yang ini DE-nya 15, ini 15. DF-nya sisi miring ya, 17 ya. Ini. Nah, sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah ya. Nah, ini 15 kuadrat ditambah ini EF kuadrat. Teorema Pitagoras. 17 kuadrat berarti 289. 15 kuadrat 225. Ditambah EF kuadrat ya. Nah, sini EF kuadrat. Nah, ini pindah ke sini ya. 289 pindah ke ruas kiri dikurangi 225. Berarti EF kuadrat ini dikurang ini sama dengan 64 ya. Maka EF-nya ya tinggal ngakar aja karena ini kuadrat kan ya. Di akar 64. Berapa ini akar 64 sama dengan 8 ya. 8. Jawabannya yang D. Nomor 8. Perhatikan gabungan bangun berikut ya. Ini ada segitiga siku-siku di K, segitiga siku-siku lagi di L ya. Pertanyaannya panjang sisi LM itu berapa ya? Ini pilihannya A, B, C, D. Yang ditanyakan adalah LM ya. Nah, berarti kita butuh panjang NL ya. NL itu diperoleh dari teorema Pitagoras dari segitiga ini ya. Nah, kita lihat segitiga ini. Kita cari ya. Kita cari LN ya. Dengan teorema Pitagoras. Berarti sisi miring kuadrat nih ya. Segitiga KLN. Yang miring ya dikuadratkan NL kuadrat sama dengan ini dikuadratkan di jumlah ya. Jadi 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi NL kuadrat sama dengan ini 256. Yang ini 144. Maka NL kuadrat sama dengan ini berapa? 400. Berarti NL-nya ya akar 400. Jadi NL-nya sama dengan 20. Kita pindah di sini ya, 20. Oke, di sini ya. Sekarang lihat segitiga ini. Lihat segitiga ini ya. NLM. Maka teorema Pitagoras lagi ya. Yang miring dikuadratkan. Berarti 25 kuadrat sama dengan ya. Ini dikuadratkan. Berarti ini 20 kuadrat. Ditambah yang ini. LM kuadrat. Berarti ini 625. Ini 20 kuadrat 400. Pindah ke ruas kiri dikurangi 400. Ini sama dengan LM kuadrat ya. Ini ketemu 225 sama dengan LM kuadrat. Maka LM ya, tinggal ngakar aja ini ya. Akar 225. LM sama dengan 15. Sudah seperti ini ya. Jawabannya adalah yang C ya.
nomor 9. Perhatikan gabungan bangun berikut. Ya, seperti ini. Ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik D. Ini segitiga siku-siku di titik E. Pertanyaannya panjang sisi DE berapa ya? Yang ini ya. Ya. Nah, langkah pertama kita mulai dari segitiga ini ya. Siku-siku di sini kita cari ya. Nah, lihat ini segitiga ini. Kita mencari DB atau BD ya. Nah, lihat segitiga BCD ya. Memakai apa? Teorema Pitagoras. Jadi kuadrat sisi miring, berarti kan ini ya, 10 kuadrat kan ya, sama dengan ya jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Berarti ini ya. Berarti 6 kuadrat ditambah DB atau BD sama aja ya, DB kuadrat. Nah, berarti DB kuadrat kan sama dengan, ini kan 100. Nah, ini 6 kuadrat pindah ruas ke kiri menjadi negatif. 36. Berarti DB kuadrat sama dengan 64. Berarti DB, ya, tinggal akar aja kan ya. Akar 64. Berarti sama dengan 8. Berarti 8 ini ya. Oke, 8 ya. Nah, terus sekarang lihat segitiga ini ya. Segitiga siku-siku yang ini. Nah, kita mencari apa? Mencari BE atau EB ya. Memakai teorema Pitagoras lagi. Lihat segitiga ABE ya. Teorema Pitagoras ya, yang sisi miring dikuadratkan. 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah ini ya, ditambah BE kuadrat atau EB sama saja. Maka BE kuadrat sama dengan ini kan 169. 5 kuadrat pindah ke ruas kiri dikurangi 25. Ya. Maka BE ya tinggal ngakar aja nih ya. Di akar ini ketemu 144. Berarti BE sama dengan 12. Yang ditanyakan adalah DE. Ya, ini DE. Maka DE itu kan sama dengan ini, BE ini ya. BE ini, BE dikurangi dengan DB ini ya. DB. Sudah ini aja ya. Jadi DE sama dengan BE-nya kan 12 dikurangi 8. Berarti DE sama dengan 4 ya. 4 cm ya. Jawaban dari yang B ya. Jangan lupa subscribe. Nomor 10. Perhatikan gabungan bangun berikut ya. Ini segitiga siku-siku di A. Ini segitiga siku-siku di C. Pertanyaannya panjang sisi AB berapa ya? Ini pilihannya. Kita cari dulu segitiga yang kecil ini, siku-siku di C ya. Nah, lihat segitiga ini. Lihat segitiga BCD ya. Memakai teorema Pitagoras ya. Di sini kuadrat sisi miringnya, jadi kan BD. BD kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya yang ini ya. Nah, berarti ini 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti ini kan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Berarti BD ya tinggal ngakar aja ya. Akar 169. Sama dengan 13. Terus kita isi di sini ya. Ini kan sama ini ya. Tandanya kan ini. Ini 13. Ini 13. Sekarang lihat segitiga yang ini. Lihat segitiga ABE. ABE.
siku-siku di A ya, memakai teorema Pitagoras ya. Jadi kuadrat sisi miring. Sisi miringnya kan ini. Nah, ya, berarti 13 tambah 13 jadi 26. 26 kuadrat sama dengan yang ini ya. Nah, 10 kuadrat ditambah ini ya, AB kuadrat. Sudah seperti ini ya. Maka AB kuadrat ini 26 dikuadratkan itu sama dengan 676. 10 kuadrat pindah ke ruas kiri. Nah, dikurangi 100 ya. Nah, maka AB ya, kuadratnya hilang menjadi akar ya. Akar berapa? 576. Ini kalau di akar sama dengan 24 cm ya. Jawabannya adalah yang D. Oke ya. Jangan lupa kalau suka dengan video ini subscribe, like, dan share ya. Untuk soal nomor 11 sampai dengan 15 kita muat ke video berikutnya ya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.